Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbakar api cemburu lantaran mantan pacar bertunangan dengan pria lain. Seorang pria di Cilacap nekat membunuh dan mengubur jasad korban di area persawahan. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito mengunjungi Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Pasokan menurun jelang Idul Adha, harga daging kambing di Kota Tegal naik. Seorang warga Demak menggelar protes jalan rusak dengan memasang sebuah patung anak kecil yang membawa tulisan menagih janji pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak. Patung bocah memegang papan protes ini sengaja dipajang di pinggir Jalan Meranggen Demak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kabupaten Demak. Kondisi jalan alternatif padat kendaraan dianggap warga membahayakan pengendara karena kondisinya bergelombang dan berbatu. Kondisi diperparah dengan jalan yang kering membuat debu saat kendaraan melintas. Debu bahkan kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kesehatan warga. Jalan rusak di Jalan Meranggen Demak sudah terjadi bertahun-tahun, namun tak kunjung diperbaiki. Warga sudah berkali-kali menggelar protes, namun mereka hanya menerima janji pemerintah. Juni sudah mau habis, juga belum ada tanda-tanda dicor. Ya, saya aksi lagi, saya kan jengkel, Mas. Berapa meter, tidak ada 100 meter kok nggak dicor-cor. Banyak masyarakat tanya pada saya yang punya ide seperti itu, bisa ditanya sama masyarakat. Ya, saya belum tahu. Katanya bulan depan. Saya tunggu kok nggak dicor-cor. Ya, saya punya ide lagi, membuat kalimat saya tujukan kepada Bu Esti lagi. Ya, intinya ya saya minta secepatnya dicor. Ribuan ketua RT dan ketua RW berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati menuntut kenaikan tunjangan dari Rp500.000 per tahun menjadi Rp500.000 per bulan. Para ketua RW dan RT ini berasal dari seluruh desa di Kabupaten Pati. Mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar tunjangan mereka dinaikkan menjadi Rp500.000 per bulan. Sebelumnya mereka mendapat tunjangan hanya Rp500.000 per tahun. Para ketua RT dan RW ini merasa tunjangan yang mereka dapat hanya sekali setahun tidak sebanding dengan beban tanggung jawab dan kerja yang mereka lakukan selama ini. Bupati Pati mengaku Pemkab tidak mampu memenuhi tuntutan para ketua RT dan RW ini. Tercatat ada 12.000 RT dan RW se-Kabupaten Pati. Dengan honorarium RT RW begitu hitungannya kan ada, nanti kita hitung ulang, jadi hitung ulang kemampuan kita seperti apa. Jadi kan tidak mungkin kita sampai apa yang mereka tuntut seperti itulah. Jadi ya sebenarnya bagi kita nggak ada masalah, tapi nanti. Bawaslu Kabupaten Grobogan akan memanggil 4 kepala desa yang secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. 4 kepala desa yang akan kembali dipanggil Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah Kades Tunggu, Kluwan, Leangan, dan Pengkol. Seluruh kepala desa ini berada di Kecamatan Penawangan Grobogan. Mereka sebelumnya telah meminta maaf usai dipanggil Bupati Grobogan karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Video dukungan itu mereka buat bulan November 2021 dan menyebar di media sosial. Tindakan para kades menurut Ketua Bawaslu Grobogan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang netralitas kepala desa dalam pemilu. Karena itu Bawaslu berencana memanggil kembali 4 kepala desa tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Ganjar Pranowo mendampingi Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito saat mengunjungi Candi Borobudur di Magelang pekan lalu. Ini adalah kunjungan pertama Kaisar Jepang ke candi yang dibangun dinasti Sailendra hampir 2000 tahun lalu. Inilah reaksi Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito saat tiba di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.
Ia langsung bergegas memasuki kawasan candi seakan tidak sabar melihat kemegahan karya agung dinasti Salendra hampir 200 tahun lalu itu. Sebegitu kagumnya, sang kaisar memotret sendiri keindahan Borobudur. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Kaisar Hironomiya. Gubernur Ganjar Pranowo yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan mendampingi sang kaisar berkeliling melihat dari dekat salah satu warisan agung budaya dunia. Beliau sangat senang, sangat humble begitu, dan kita bisa bicara banyak hal gitu. Tadi Pak Duta Besar langsung bicara dengan saya dan beberapa tokoh penting dari GBC ke saya, kapan bisa ke Jepang. Saya bilang saya harus selesaikan tugas dulu, rasa-rasanya kalau dalam waktu pendek belum. Dan ini yang menarik karena kunjungan Kaisar Naruhito itu untuk pertama kali dan ke Indonesia dalam waktu 7 hari. Jadi ini rasanya belum pernah terjadi. Menurut saya itu tanda saja bahwa keakraban dua negara antara Jepang dengan Indonesia menjadi begitu penting. Dan ini Candi Borobudur adalah tempat ketujuh yang dikunjungi Kaisar Jepang selama berada di Indonesia dalam rangkaian kunjungan melihat situs warisan dunia. Sebelumnya Kaisar berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Wahidiono melaporkan dari Magelang. Sementara Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden dari Partai Gerindra menghadiri ulang tahun ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Benteng Vastenburg, Solo. Prabowo mengajak generasi muda membangun sikap berani dan inovatif untuk membawa Indonesia menjadi negara tangguh. Kedatangan Prabowo disambut peserta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan sholawat. Prabowo tampak didampingi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan tersebut, Ketua PMII menyerahkan buku janjian tentang ibu kota negara kepada Prabowo. Prabowo menghargai kontribusi PMII selama ini. Diharapkan generasi muda lebih inovatif lagi untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. Selama berada di Solo, Prabowo juga mengunjungi Pura Mangkunegaran didampingi penguasa Kadipaten Pura Mangkunegaran, Kanjeng Pangeran Adipati Arya. Memang bersejarah, banyak sumbangan kepada negara dan bangsa, dan tadi saya menyampaikan beberapa hal, harapan-harapan dari anak-anak muda, mereka dalam masa depan seluruh bangsa Indonesia. Kita harapkan anak muda yang tampil dengan kemampuan, kapabilitas, keberanian, inovasi, menguasai